kita akan masuk ke geser ya, ke desain geser. Jadi ya, kalau saya boleh mereview nih ya. Jadi kalau misalkan eh, kalian disuruh desainin dong rumah gitu kan kalian harus bisa mendesain elemen-elemennya ya. Jadi harus bisa desain baloknya gitu kan, harus bisa desain kolomnya, terus habis itu harus desain pelatnya gitu kan, nah, yang nanti akhirnya dirangkai menjadi rumah gitu kan. Mau rumah, apartemen, office, stadion, apalagi. Ya pokoknya semua itu infrastruktur apapun gitu ya, itu kan hasil dari rangkaian elemen-elemennya, elemen komponen strukturnya itu. Nah, ini sih balok, kolom, bla 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 gitu. Nah, jadi eh, ini tuh untuk mendesain kan output apa yang diperlukan untuk keluar dari kalian itu adalah geometrinya, geometrinya ya. Jadi kan pasti tukang nanya dong, baloknya harus ukuran berapa nih gitu kan. Arsiteknya juga bisa nanya sih, kalau saya kasih balok ukuran segini sama segini cukup enggak? Nah, itu tuh adalah apa namanya? Bagian kalian untuk menjawabnya gitu. Nah, jadi pertama geometri itu, kedua pasti pertanyaannya adalah aduh. Nah, kedua pertanyaannya adalah tulangannya berapa? Tulangannya berapa gitu. Jadi geometri ukuran ya sama tulangannya berapa. Nah, udah tahu juga ya teman-teman kalau di statika balok itu gaya dalam dominannya itu momen sama geser kan. Nah, momen di sini itu udah dipelajari di eh, minggu minggu berapa sih? Minggu 5 ya sekarang ya. Jadi 4, 3, 2, minggu 2, 3, 4. Ya itu pokoknya udah 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 mempelajari bagaimana melawan si musuh kita namanya momen gitu. Jadi mengalami lentur. Nah, di sini yang bisa mengalami lentur sebenarnya nggak cuma balok, ada kolom juga ya. Jadi kolom itu kan momen, geser, aksial, lengkap nih kolom mah torsi gitu kan. Sebenarnya balok juga kadang-kadang bisa aja juga ada torsi gitu. Momen, geser, torsi gitu. Nah, aksial biasanya nggak ada gitu. Nah, jadi nanti ilmu ngedesain minggu lalu sama minggu lalunya lagi itu kepake buat segala hal yang lentur. Kolom lentur, balok juga lentur gitu. Cuma nanti kolom tuh ada plus-plusnya. Jadi kalau balok itu biasanya momennya sangat-sangat-sangat dominan, gesernya juga sangat-sangat dominan, aksial tidak dominan. Nah, kalau kolom nanti ada gara-gara si aksial jadi ada tambahan tambahan yang perlu diperhatikan gitulah gitu. Tapi apa prinsip-prinsip basicnya sama gitu ya. Nah, si momen ini kemarin udah kita apa kita lawan gitu ya dengan cara menambahkan tulangan longitudinal. Jadi yang di sini-sini nih, di sini sama di sini ya gitu. Pokoknya tulangan yang searah sama elemennya. Jadi kalau elemennya gini ya tulangannya tuh ngikutin asnya gitu loh. Jadi tulangan itu ya yang gini gitu, tulangannya yang apa apa sih paralel paralel sama asnya elemen itu tulangan longitudinal. Namanya kan longitudinal ya. Nah, ini udah kita pasang untuk melawan si momen. Ingat ya materinya ada 3 tuh, yang tulangan tunggal, lalu tulangan kalau mengakomodir tulangan berarti ini ya tulangan tulangan tunggal mungkin gitu aja tunggal plus kalau ada tulangan tekan gitu kan. Nah sama ini nomor satu, nomor dua, nomor tiganya kalau mau mengeklaim kuping-kupingnya yang kalau dia balok T atau L. Ya, kuping-kupingnya nih, ini bagian pelat sebenarnya yang lumayan nih kalau kita klaim nambah-nambahin kekuatan. Nah,
dengan kita ngeklaim itu, ya pokoknya ini gitu ya. Dengan kita ngeklaim itu, desain kita jadi lebih efisien nih, jadi lebih ngirit. Kan kita selalu ya tujuannya economical gitu kan. Nah gitu, oke. Jadi yang namanya momen atau lentur sudah teman-teman lawan sampai minggu lalu dan minggu lalunya lagi gitu. Nah sekarang kita mau ngelawan musuh selanjutnya, namanya geser gitu. Jadi coba dikorelasikan ya Kak statikanya, statikanya dilanjutin gitu. Jadi kan mungkin di statika cuma gaya dalamnya gimana, momennya gimana, gesernya gimana, terus habis itu so what gitu kan. Ya habis itu harus kita lawan itu si gaya dalam. Jadi si elemen kita ini harus lebih kuat dari yang terjadi gitu kan. Ingat lagi tuh kalau di lentur, kalau ngomongin lentur ya, tujuan kita adalah MU, hasil dari statika ya atau unstruct, itu harus kurang dari VMN. Ini adalah tujuan kita 2 sampai 3 minggu ke belakang itu gitu. Jadi kalau ada bagian kayak gini nih, berarti ini adalah gaya luar ya si musuh kita nih, gaya dalam yang didapatkan dari statika atau unstruct. Nah, yang sebelah kanan ini yang cara kita ngelawannya gitu kan, kita menyediakan berapa nih buat ngelawan si MU gitu. Nah, caranya yaitu nambahin tulangan. Tulangan longitudinal. Nah, sekarang kalau geser, kita nambahin tulangan juga. Cuma tulangannya itu enggak paralel dengan as elemen. Namanya tulangan transversal gitu. Jadi ya transversal ya. Jadi eh, ya gini yang senggang-senggangnya gitu. Gitu. Nah, gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, ini saya dapatkan dari SNI 2847 ya, SNI 2847. Ini adalah SNI kitab suci di mata kuliah Tekton ya. Nah, ya yang paling terbaru 2019 ya. Nah, 25 atau 2026 mungkin update gitu. Nah, di sini tuh mengatur segala hal kan, ingat lagi kan Aismin diatur gitu-gitu kan ya, jumlah tulangan minimal diatur, kalau segitiga ya 3, kalau ada segi 4 ya minimal 4 gitu-gitu. Nah, cover selimut beton itu juga diatur gitu. Jadi kalau misalkan nih di teman-teman di tugasnya itu kan biasanya covernya 40 mili. Eh, eh, ya kan? Nah, itu tuh dari mana? Nah, itu tuh dari ketentuan minimal untuk balok. Jadi, tapi nggak semua cover itu 40 gitu loh. Jadi ini adalah minimal, namanya juga minimal ya. Kalau lebih dari ini ya sebenarnya boleh sih, cuma ya apa ngefek aja. Jadi bayangin aja nih ya, coba apa materi 2 minggu lalunya di recall lagi. Apa kan momen itu kan momen nih gini ya, kita lawan pakai aksi ini ya, compression tension gitu kan kita lawan tuh. Nah, makin covernya makin gede, misalkan di sini ya, eh, covernya misalkan awalnya 40 tuh di sini ya covernya ya, segini nih 40. Terus kalian gedein covernya jadi 50 di sini misalkan. Kan kalau covernya makin gede di sini juga awalnya misalkan awalnya 40 di sini ya, tolong digedein jadi 50. Nah, ini kan jadi lengannya makin dikit ya. Lengan compression sama tension tuh makin pendek kan. Nah, itu aja efeknya gitu. Jadi, kalau teman-teman memperbesar cover, efeknya itu adalah memperkecil lengan buat efektif menahan momen. Sebenarnya gitu aja gitu. Jadi, ya kekuatannya ada kurang, ada efeknya gitu di kekuatan. Ya, tapi nggak boleh kekecilan. Misalkan mau 5 cm aja gitu, misalkan mau di sini nggak, itu nggak boleh karena diatur di SN ini. Nih ceritanya ya. Kalau eh, nih kalau eh, ya yang normal-normal aja dulu ya, dari starting yang normal. Balok, kolom, pedestal, batang tarik gitu.
tidak terpapar cuaca atau kontak dengan tanah. Jadi ini kondisi-kondisi normal-normal aja nih. Nah, ini kita pakainya 40 gitu. Tapi kalau pelat, pelat ini kondisi normal juga ya, tapi pelat, pelat berusuk dinding gitu kan. Untuk yang tulangan long itu dinalnya kecil, ini 20 aja nih. Jadi selimut pelat itu 20 aja, nggak perlu 40 gitu loh. Tapi kalau tulangannya lebih gede harus 40 gitu. Ini kondisi normal ya, tidak terpapar cuaca. Jadi bayangin aja balok, kalian bayangin balok itu kan, tapi baloknya itu juga balok lantai 2, lantai 3 yang ketemu apa, kalaupun ketemu udara luar tuh biasa-biasa aja gitu, nggak kondisi ekstrim gitu. Beda, jangan dipakai buat balok sloof ya, balok 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 apa sih tie beam gitu, balok pengikat pondasi. Nah itu nggak bisa, kita nggak bisa pakai apa namanya eh, 40 selimutnya gitu. Coba kita lihat ya, harus diperbesar nih. Kalau dia terus-terusan secara permanen kontak dengan tanah, jadi terus-terusan terus-terusan kena tanah, bahkan kerendam tanah, bakal bahkan apa namanya ada di bawah water level misalkan itu tuh bahkan harus 75 nih. Itu berarti kan lumayan ya, 40 ke 75 itu kan selisih selisih berapa? 35 ya kan? Selisih 35. Lumayan tuh hampir hampir 100%-nya kan ya, hampir 2 kali lipat. Nah, jadi memang harus lebih tebel si selimutnya tuh. Ya coba kalian bayangin aja, tulangan kan dari apa? Dari baja. Kelemahan baja apa? Tekuk, korosi gitu-gitu kan. Nah, si korosi ini nih bayangin aja kalau kalian apa eh, punya BIM gitu, terus dia kerendam di tanah, ya maksudnya di bawah bahkan di bawah water level si tanah gitu ya. Groundwater groundwater level. Ya itulah, itu ya itu kan kerendam tuh si balok kalian. Itu kan bakal ngerembes ya. Jadi si air-air yang ada di sekelilingnya itu, air-air yang ada di sekelilingnya itu kan masuk gitu loh, ngerembes gitu. Ngerembes gitu kan. Nah, kalau covernya cuma kecil, sedikit, seuprit gitu kan, langsung ketemu dia sama si tulangan. Jadi apa ini tuh tebel itu tuh for the sake of apa namanya protecting tulangannya gitu. Jadi itu aja. Jadi kita tuh mau melindungi tulangan dari korosi gitu. Kalau covernya makin kecil, ya makin mudah si air bla 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 itu ngerembes gitu. Apalagi kalau misalkan kena di pinggir pantai itu ya, yang kena kena apa namanya? Kena salt water kan, itu kan korosi makin dominan tuh. Nah, itu cuaca ekstrim tuh kayak gitu tuh, itu nggak boleh cuma 40 gitu ya. Jadi 75 gede banget itu 75. Nah, kalau misalkan di antaranya ya ini berarti bedanya ini nggak permanen berarti ya, kata-katanya gitu. Ya udah kalau misalkan pakai D19 sampai 57 ya 50, tapi kalau pakai D16 atau yang lebih kecil pakai 40 gitu ya. Nah, jadi habis ini apa seharusnya tuh nggak perlu ada pertanyaan covernya berapa gitu, karena sebenarnya kita bisa lihat aja di SNI-nya cover minimum itu ditentukan gitu. Ya gitu ya. Jadi nggak semuanya cover tuh 40, tapi minimal segini gitu. Nanti waktu desain pelat berarti 20 aja cukup ya. Nah, kalau misalkan desain tie beam itu tadi balok sloof, ya kan? Ya itu pokoknya yang di bawah ya. Sama apalagi ya? Pile cap ya, tulangan pile cap tuh. Nah, itu harus 75 ya, gitu. Jangan pakai 40 gitu. Kalau ada pertanyaan silakan loh. Jocelyn bisa untung bacain. Bisa Bu, gaya dalam yang dominan ada pada balok adalah momen dan geser, seperti diperlihatkan pada gambar 5.1.
Kegagalan akibat geser bersifat getas dan dapat terjadi keruntuhan secara tiba-tiba. Ya, thank you. Oke, kita akan ngelawan geser nih ya. Kita udah ngelawan momen nih sekali lagi ya dari mata kuliah sebelumnya. Jadi udah bisa desain momen. Nah, sekarang kita desain geser. Nah, kita tuh ngelihat nih kalau ada beam gitu ya, kita bebanin. Ini ceritanya tiga ini ya, titik pembebanan. Nah, nanti keluar kayak dalam momen sama geser. Nah, ini ceritanya di titik A ini ya, ini di titik A di sini sama ini di titik B nih. Nah, jadi misalkan di titik A itu dipotong gitu kan ya, ada momen sama geser sejarak tertentu gitu kan. Itu tuh ada titik B, potongan B, sejarak dx gitu kan. Gesernya kayak gini. Nah, momennya itu jadi M plus dm gitu. Gesernya tetap ya sama. Momennya M plus dm. Nah, M plus dm ini sebenarnya tinggal geser. Ini tuh kesetimbangan aja. Jadi kesetimbangan momen di titik sini kan. Berarti kan M ditambah VDX kan. Makanya M ditambah delta M gitu. Ini mah cuma gaya dikali lengan gitu. Itulah. Jadi pokoknya tuh ilmu-ilmu statika, ilmu-ilmu kesetimbangan. Pokoknya kita tuh itu aja sebenarnya ya. Jadi teknik sipil tuh sebenarnya tuh nggak sulit kok. Kita tuh banyak apa sih, kayak fisika aja kita tuh nggak pakai apa ilmu termodinamika ya sama sama apa sih medan magnet itu kan kita nggak pakai tuh. Jadi kita tuh bener-bener kayak cuma sebagian kecil. Bahkan mekanika fluida aja kita itu cuma buat fluid yang tak mampu mampat, nggak ada gas gitu loh, kan gas juga fluid ya. Itu aja kita nggak belajar gitu. Jadi tuh banyak apa sih, hmm, kita itu sangat lingkupnya itu nggak seluas-luas itu gitu. Jadi sebenarnya teknik sipil tuh itu saja gitu. Jadi nggak sulit kok teknik sipil tuh. Bayangin aja tuh kalau di teknik mesin itu semua dipelajari loh. Kalau kalian nanya apa teman kalian yang teknik mesin gitu, itu belajar statika juga. Tapi dia juga belajar McFlow, tapi McFlow-nya juga sama gas. Karena inget juga kan kayak in, eh, objek-objek mereka itu mengandung gas juga gitu. Jadi kayak lebih sulit gitu. Materinya lebih banyak gitu. Jadi apa? Jadi ya teknik sipil harusnya bisa gitu. Nggak sulit. Harusnya itu terus. Ray Vincent bisa untuk bacain Ray Vincent Christopher. Ya Bu, saya. Maaf, kedengeran. Ya, kedengeran. Tegangan pada balok elastik yang belum retak. Balok yang bersifat homogen, elastik dan tidak retak, maka tegangan geser dihitung dengan persamaan 5.1 berikut ini. V sama dengan volume kali Q per I kali B. V itu Itu V tegangan itu geser. bukan volume. Oh, tegangan geser, sorry, maaf. Statis momen penampang, statis momen penampang, I itu momen inersia penampang, B lebar penampang, distribusi tegangan geser berdasarkan persamaan 5.1 dapat dilihat pada gambar 5.2.b. Oke, thank you Ray Vincent. Nah, jadi ini tuh sebenarnya itu rumus McBan ini. Jadi sebenarnya itu teman-teman sudah ketemu rumus ini tuh ya. Jadi ini ya tadi statika udah dipanggil. Unstruk juga lah ya tadi. Siapa lagi tadi? Oh ya, korosi bla 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 itu kan juga udah belajar ya di Tekban ya. Pokoknya semua mata kuliah itu sebenarnya berkaitan gitu ya. Nah, ceritanya tuh di Mekban tuh sekali lagi ya ingat Mekbannya tuh itu nggak ada diketahui balok adalah beton, nggak ada tuh kayak gitu. Diketahui balok adalah kayu atau diketahui balok adalah baja, kayak nggak ada tuh kayak gitu. Jadi intinya mah pokoknya suatu penampang homogen yang kita nggak tahu gitu ya, pokoknya dia homogen itu tuh kalau kena gaya, kalau kena gaya ya, gaya geser dan dia masih elastik,
belum retak, ini tuh tegangan gesernya. Jadi kadang-kadang oh ya, kadang-kadang nulisnya gini nih, tegangan geser kalau di Megban, Veki per, nah kadang-kadang pakai IT. Nih coba apa? Coba diingat lagi, Megbannya pakai pakai ini nih atau ini, pokoknya ini tuh tegangan geser gitu. Ini tuh pasti pas ngomongin itu loh, pas ngomongin misalkan penampang di sini lalu mau dikasih paku di sini tuh, yang gitu tuh kan di Megban tuh. Ya, pokoknya gitu-gitu. Jadi eh, pas ngomongin itu coba dibuka lagi ya. Nah, ini rumusnya kan kayak gini, VQ per IT atau VQ per IB. Jadi sekali lagi kadang-kadang tuh mungkin variabelnya tuh beda, tetapi apa intinya ngomongin hal yang sama, cuma mungkin dari textbook A pakai pakai variabelnya T, dari dari textbook B pakai B. Tapi ini sih B itu ini lebarnya kan kadang T juga ya lebarnya ya gitu pokoknya. Jadi boleh pakai tau kayak gini ya, tau kayak tegangan geser atau ini V kecil, tegangan ini tuh V kecil tegangan geser. Nah, jadi ini ceritanya penampangnya masih mulus, nggak ada crack, pokoknya sangat elastis gitu ya, nggak ada rusak-rusaknya gitu tuh. Jadi Megban tuh ngomonginnya tuh masih gitu aja. Nah, lalu diplot di apa? Eh, jadi pembebanan di sini gitu ya, lalu ini peletakan, lalu kita tinjau gitu kan. Nah, ya ini tuh ini adalah gambar tegangan geser dalam satu penampang. Gambarnya gitu. Coba inget kalau misalkan gini itu tuh, yang gini tuh biasanya tuh tegangan gesernya bentuknya gini, terus kayak menjendol gitu kan, terus gini. Nah, gitu tuh. Ini tegangan geser nih kalau penampang lihat kayak gini nih. Nah, jadi coba di review lagi Megbannya. Sekali lagi sebenarnya tuh mata kuliah yang udah diberikan itu adalah sebenarnya weapon kalian untuk menghadapi segala permasalahan dalam dalam teknik sipil, tapi nggak cuma teknik sipil. Jadi cara berpikir gitu ya, critical thinking dipakai juga di masalah sehari-hari gitu. Nah, jadi kalau misalkan kok saya lupa ya materi ini ya, itu sayang banget. Jadi coba direview karena apa dapatkan weapon itu kembali ya gitu. Nah, jadi ketika mengalami gaya yang kayak gini ya, itu tuh kita tinjau bagian kecil gitu kan kalau di Megvan itu. Nah, nanti ada tegangan normal kan. Tegangan normal tuh yang keluar masuk bidang aja nih yang gini, yang keluar atau masuk ya, yaitu tergantung aja. Nah, terus ada si tegangan geser yang ini. Oh, ya udah, ikut aja lah ya, ikutin. Yang gini ya, jadi eh, ini. Nah, yang ini tuh taunya ini si tegangan gesernya ini kan, yang biasanya tuh sigma, yang ini sigma itu tahu, tuh kan. Nah, di sini nulisnya V kecil sama F gitu. Nah, itu tapi intinya itu hal yang sama gitu, jangan bingung. Nah, ini jadi ini tegangan normal, ini tegangan geser gitu kan. Nah, masing-masing kotakan itu kayak gitu tuh. Nah, tapi itu tuh bukan tegangan-tegangan yang menghasilkan tegangan maksimum. Jadi apa makanya kalau di Megban itu ada lingkaran Mohr itu untuk mencari tegangan-tegangan ekstrim, nilai-nilai tegangan ekstrim. Coba ingat-ingat lagi ya, Mohr itu kalian cari sudutnya itu kan, sudut Mohr itu. Nah, jadi Mohr itu bikin apa? Kalaupun negatif tuh negatifnya maksimum, kalaupun positif, positifnya juga maksimum. Itulah arah utama kan ada sudutnya tuh, gitu kan? Sudut yang membuat tegangannya itu negatifnya negatif paling besar, positifnya positif paling besar. Itu maksudnya si Mohr itu maksudnya itu. Jadi ada suatu kondisi yang membuat tegangannya itu ekstrim gitu. Nah, makanya ada sudut ini ya. Ini sudut apa? Principal eh ya pokoknya ini
sudut utamanya gitu ya. Nah, ini tuh ternyata tuh yang menghasilkan negatif terbesar sama positif terbesar itu tuh ada sudutnya kan. Terus diplot ini kayak gini nih, ternyata ini agak miring ke ini apa nih? Ya pokoknya agak miring gitu ya. Nah, ini tuh menghasilkan eh, tegangan-tegangan ekstrimnya. Nah, namanya itu adalah tegangan utama, makanya namanya principal stress gitu. Nah, ini bisa kita plot, semuanya ini kita plot. Ini ada mod. Nah, inilah kalau diplot nih. Jadi kalau masing-masing titik dari si beam itu kita plot, ternyata arahnya tuh bakal kayak gini. Jadi mungkin yang bagian sini ya itu makin 90 derajat ya berarti ya. Terus jadi ini tuh miringnya tuh gitu-gitu loh. Nah, gitulah ya. Jadi ini tuh si plotan tadi tuh itu tuh kayak apa sih? Trajektori. Ya pokoknya hasil plotting dari semua titik-titik gitu. Ini kayaknya kalau di tanah ada deh yang tegangan-tegangan nilainya sama lalu lalu diplot itu ya. Istilahnya apa itu namanya? Di mata kuliah geoteknya. Nah, coba kita baca ini ya. Juan bisa untuk bacain? Bisa Bu. Kombinasi tegangan geser dan tegangan normal akibat lentur pada elemen balok menghasilkan tegangan utama, tegangan normal maksimum dan minimum. Nilai tegangan utama dapat diperoleh dari lingkaran Moore. Permukaan di mana tegangan tarik utama bekerja pada balok yang belum retak disebut trajektori. Tegangan seperti dapat dilihat pada gambar 5.3.a. Bentuk trajektori tegangan curam pada bagian dasar balok dan mendatar pada bagian tepi atas balok. Pola retak pada beton menyerupai pola trajektori tegangan karena beton akan retak pada saat tegangan tarik utama melampaui nilai kuat tarik beton. Pola retak beton tanpa tulangan geser dapat dilihat pada gambar 5.3.b. Terdapat dua tipe keretakan. Pertama, keretakan vertikal yang diakibatkan oleh tegangan lentur. Keretakan vertikal dimulai dari bagian bawah balok di mana tegangan lentur maksimum. Kedua, keretakan miring pada daerah ujung balok yang diakibatkan oleh kombinasi tegangan lentur dan geser. Keretakan ini disebut juga retak geser atau retak tarik diagonal. Oke, thank you Juan. More itu bisa pakai cara grafis gitu ya, atau bisa pakai rumus. Nah, itu. Nah, nanti dapat arah arah utama. Nah, akan menghasilkan tegangan utamanya. Jadi tegangan Jadi menghasilkan tegangan utama. Jadi tegangan positif maksimum sama negatif maksimum gitu. Nah, namanya ya tegangan utama. Bahasa Inggrisnya principal stress. Nah, ini trajektori tegangan. Nah, ini tuh di mata kuliah geoteknik ada juga tuh trajektori tegangan. Jadi masing-masing bagian cuilannya itu kita analisis pakai sudut gitu kan. Tadi pakai Moore. Lalu kita plot barengan gitu. Nah, ketika diplot itu jadi bisa bikin ini si trajektori stress trajektoris ini. Nah, ini adalah mengeplot apa stres yang ada di bagian-bagian kecil balok kita gitu loh. Nah, ternyata ada yang ini ya curam pada bagian dasar, mendatar pada bagian tepi atas. Terus nah, ini tuh menggambarkan retaknya si balok kita juga gitu. Ini kan jadi kan jadi emang sudut-sudut ini yang istilahnya tuh ekstrim sehingga govern paling gede juga kan dia. Nah, ya udah kan berarti angka paling gede bikin retak gitu loh. Jadi misalkan tarik terbesar gitu loh, tarik terbesar. Jadi menunjukkan juga ini. Nah, ternyata tuh kalau misalkan nguji gitu di lab nih kayak yang kelihatan tuh kayak gini gitu ya. Ini balok beneran ya, ini kalau elastis kan. Jadi kalau elastis jadi kalau penampangnya masih elastis ya mengikuti
mekanika bahan lah. Jadi apa sih ideal ya, kondisinya ideal gitu. Nah ini realitanya. Ya sebenarnya mirip kan sebenarnya walaupun nggak exactly same gitu ya. Eh, Nah jadi at least pattern-nya mirip. Nah itu pattern-nya mirip. Jadi kelihatan ini apa di bagian atas kan dia bilang ya di bagian atas mendatar, di bagian bawah lebih ke curam bahkan tegak. Nah ini kan juga ini ya mau tegak-tegak gini kan, ini tegak-tegak ini kan juga gini ya tegak tapi bagian atas mendatar gitu. Terus kelihatan juga ini ada yang gini nih mulai ini kan 45 derajat gitu-gitu kan. 53B. Oke. Nah, oke. Nah, jadi itu beton tanpa kita kasih tulangan geser. Nah, ini tadi udah dibahas ya. Jadi tegangan tarik beton enggak beton paling lemah ya terhadap tarik tuh. Tegangan tarik utama kan pasti tegangan tarik yang paling besar. Nah, kalau sampai si yang angkanya itu melampaui nilai kuat tarik beton ya dialah crack akhirnya kan. Nah, lalu akhirnya yaitu yang kejadian di gambar 53B. Nah, bisa dilihat ada keretakan vertikal itu akibat lentur sama keretakan miring pada daerah ujung balok. Nah, ini akibat lentur sama geser. Nah, jadi yang tegak-tegak di sini nih, ini biasanya karena lentur gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jalan-jalan ngelihat beam lalu kok kayaknya muncul retak kayak gini. Nah, ini berarti yang bermasalah ada di lenturnya. Mungkin aja tulangannya kurang gitu-gitu ya. Nah, ini yang kejadian yang tegak-tegak ini yang ada di bawah gitu. Nah, untuk yang kalau misalkan nemu miring yang kayak gini nih, retak miring kayak gini, yang mulai miring-miring 45 nih. Nah, berarti ini ada efek si geser gitu. Jadi lentur atau kombinasi keduanya gitu ya, lentur dan geser. Michael Tiao bisa tolong bacain? Halo Bu, suara Iya, iya. tegangan geser rata-rata di antara bidang retak. Persamaan keseimbangan di antara dua bidang retak pada balok gambar 5.4 dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. T sama dengan M per JD dan T plus delta T sama dengan M plus delta M per JD atau delta T sama dengan delta M per JD, di mana JD adalah panjang lengan momen dan diasumsikan konstan. Keseimbangan momen pada elemen adalah delta M sama dengan V kali delta X dan delta T sama dengan V kali delta X per JD. Oke, thank you. Nah, jadi ini tuh yang tadi sempat disinggung ya. Jadi ada suatu titik A gitu kan, terus kita kasih suatu jarak dx gitu. Di titik dx itu kan dianya kesetimbangan momen aja ya, kesetimbangan momen sehingga M plus delta M gitu. Nah, sedangkan ya ini kita kan tahu ya momen itu kita counter pakai aksi C sama T kemarin tuh loh. Jadi kesetimbangan momen kan aksi C sama T itu. Ya, ini kemarin tuh yang C sama T gitu kan. Nah, jadi momen itu kita lawan dengan aksi compression sama tensionnya ini gitu kan. Mau sigma momen di titik T atau sigma momen di titik C gitu kan ya. Nah, jadi ya ini kan T dikali JD kan ininya kan JD. Nah, untuk jarak tertentu gitu kan ya. Itu jadi ya ini ada delta D. Karena ada delta M gitu kan. Nah, ya udah oke. Nah, delta M ini ya ini jadinya ini ya tadi kita udah bahas loh itu loh. Iya, kita udah bahas nih tadi di awal-awal. Terus sehingga delta T adalah gitu kan.
V kali delta X per JD. Kalau ada pertanyaan nanya aja ya. Stevi Luna Pasaribu bisa mau bacain? Bisa, Bu. Lihat gambar 5.4 C, gaya delta T harus ditransfer melalui tegangan geser horizontal. Lihat rata-rata tegangan geser di bawah ini, di bawah tepi atas bidang retak adalah V sama dengan delta T per BW dikali delta X, atau V sama dengan V per BW kali J kali D, di mana JD tidak sama dengan 0,9 D. V adalah gaya geser dan BW sama dengan lebar penopang balok. Distribusi tegangan geser horizontal rata-rata diilustrasikan pada gambar 5.4. Pada ACI dan SNI 2847, persamaan 5.7 disederhanakan menjadi V sama dengan V besar per BW kali D, di mana D sama dengan jarak serat tekan terluar ke titik berat tulangan tarik. Oke, thank you Stevi. Nah, jadi ini ya, di suatu titik dari A gitu kan, itu tuh ya kita jadi ada geser yang harus kita transfer gitu sepanjang delta X dong gitu kan. Coba nih balik lagi ya. Nah, ini di suatu titik di B ya, ini kan berarti ada geser yang harus kita salurkan ya gitu ya, kita salurkan gitu. Ditransfer melalui tegangan geser horizontal. Nah, mekanismenya ini ya, mekanismenya jadi berubah jadi tegangan geser horizontal. Nah, angkanya berapa? Angkanya ya sepanjang dx itu gitu kan. Itu kan, nah ini tuh cuma rumus tegangan geser ini. Jadi coba inget waktu fisika ya. Bayangin ada suatu surface, lalu kalian kasih gaya sepanjang ini kan kegeser ya. Ini tegangan geser nih. Jadi kan V per luasan kan cuma gitu kan. V per A kan ini tuh. Nah, jadi kalau ketemuannya misalkan gaya geser, coba teman-teman itu memvisualisasikan. Bayangin kalau ada surface, lalu tangan kalian ngegesek gitu kan surface itu. Kan ada friksi ya, maksudnya ada keluar tegangan. Jadi kalau gaya bekerja di suatu surface gitu, itu jadi tegangan gitu. Jadi coba agak di visualize gitu. Nah, ini tuh cuma gaya dibagi luasan. Makanya ini jadi tegangan geser kan. Jadi delta T-nya itu dibagi BW dikali delta X, yaitu dx itu ya. Nah, terus atau bisa dibikin kayak gini ya, V per BW kali JD. Pindah ruas ini, jadi delta T per delta X sama dengan V per JD. JD. Nah, ini ya, jadi ini pindah ruas saja. Oke, nah terus ini tadi mendekati ya, jadi JD itu mendekati 0,9 D. Oke kan ya, ya udah itu BW dan seterusnya. Nah, sehingga si peraturan SCI atau SNI 2847 kitab suci kita ya, itu ya udah dia bilang tegangan geser yang ada di beton itu sebesar V per BW kali D gitu. Jadi dia mempropos suatu rumus tegangan gesernya sekian gitu. Ini ya, jadi ini adalah penampang A gitu ya, lalu sepanjang ada sejarak D gitu kan. Nah, jadi di A itu masih T, nah sejarak D ini udah ada delta T gara-gara tadi sejarak D gitu kan. DX gitu, kayak kita potong aja. Ini ya, ini nih, ini. Terus, nah di sini jadi ada plus delta T gitu kan. Nah ini harus ditransfer. Nah inilah shear flow, harus ditransfer sepanjang itu gitu. Terus kalau kita zoom, ini kita comot, kita zoom. Ini di titik A ya, ada momen, ada V, lalu ada C, JD, T. Nah di titik B sejarak delta X, ada plus delta C, ada juga plus delta T.
gitu ya. Terus sehingga di sini ada delta momen sejarak JD. Oke. Indra bisa tolong bacain? Indra Maheswara Pratsna. Bisa, Bu. Aksi balok dan aksi lengkung. Persamaan-persamaan sebelumnya diturunkan dengan asumsi balok prismatis dan nilai JD konstan. Persamaan 5.5 atau dapat ditulis kembali sebagai V sama dengan D per dx T JD atau V sama dengan dt per dx JD ditambah D JD per dx kali T. Pada teori balok elastis, jadi diasumsikan konstan, sehingga D dikali JD per dx sama dengan 0, dan V sama dengan dt per dx JD, di mana dt per dx sama dengan shear flow di sepanjang bidang horizontal antara tulangan tarik dan zona tekan. Aksi balok berbentuk bila terjadi shear flow tersebut. Oke, thank you Indra. Nah, shear flow ini sebenarnya harusnya juga pernah dibahas di mekanika bahan gitu. Jadi harusnya ini bukan pertama kali gitu teman-teman mendengar shear flow ya. Oke, ini tegangan geser. Nah, V itu adalah perubahan terhadap X gitu ya, dari T kali JD. Ya ini apa ya, sebenarnya ini sih menjelaskan ini kan. Jadi lalu akhirnya dikonvert kan jadi T gitu. Nah, jadi kan perubahan dia terhadap X gitu kan. Perubahan dia terhadap X gitu kan. T kali JD. Nah, lalu di breakdown. Nah, yang pertama itu perubahan T-nya terhadap X dikalikan JD. Nah, dan juga perubahan JD-nya terhadap X dikali T gitu. Nah, karena JD-nya sendiri konstan, bagian suku kiri jadi 0 gitu, karena ya nggak ada perubahan. Jadi ini tuh kayak kalau kita nulis di matematika itu perubahan dia terhadap sesuatu gitu kan. Nah, jadi dJD per dx itu berarti menandakan perubahan JD terhadap X gitu loh. Nah, kalau JD-nya segitu-gitu aja, berarti perubahan dia terhadap X nggak ada, 0 gitu. Jadi mungkin mungkin teman-teman tuh kalau bertemu dengan matematika mungkin bingung ya, dt per dx itu apa gitu. Tapi itu berarti kan dt terhadap perubahan t terhadap x gitu. Nah, ini tuh 0, jadi berarti ini 0 kan ya, ini ya. Ini kan 0 nih berarti. Nah, berarti V itu akan lebih ke yang ini, yang kiri gitu. Berarti adalah perubahan T terhadap dx kita kalikan JD gitu. Nah, perubahan T sepanjang dx itu bentuknya itu shear flow, katanya gitu. Sepanjang bidang horizontal antara tulangan tarik dan zona tekan. Ya, ini ya, ini shear flow. Ya, itu shear flow. Anggita Prasastya Kusuma Wardani bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Kedengeran. Oke. Kemungkinan lain D dalam kurung T per dx sama dengan 0, sehingga T sama dengan T dikali D dikali JD per dx, atau T sama dengan C dikali D dikali JD per dx. Kondisi ini terjadi jika shear flow tidak dapat ditransfer karena lekatan antara beton dengan tulangan sudah hilang, atau dapat juga karena transfer shear flow terhalang oleh terbentuknya retak miring
yang memanjang dari posisi beban ke peletakan. Untuk kasus ini, gaya geser ditransfer melalui aksi lengkung, ilustrasi pada gambar 5.5. Pada elemen ini, gaya tekan C pada strut miring dan gaya tarik T pada tulangan di mana nilainya konstan sepanjang bentang geser atau span shear. Ilustrasi letak miring pada balok tinggi seperti pada gambar 5.6. Oke, thank you Anggita. Anggita Prasatya. Nah, jadi ada suatu kondisi nih, gitu ya ceritanya. Nah, ini kan jadi ya ini ya, geser nih harus ditransfer ya. Di bentuknya shear flow kali JD-nya gitu. Nah, cuma ada kondisi di mana DT per DX-nya ini 0 nih. Nah, jadi bayangin aja kalau kalian megang sesuatu genggaman tangan kalian gitu kan, itu misalkan si bendanya dicabut gitu kan, kalian megang megang tulangan gitu kan, kalian menggenggam tulangan, lalu tulangannya mau dicabut tuh, kan kalian ada terasa friksi kan ya. Nah, kalau misal jadi ketika kalian bisa ngegrip gitu ya, bisa ngegrip si tulangan itu berarti ada ada bond, ada lekatan antara tangan kalian, lekatan antara tangan kalian sama si tulangan. Nah, jadi coba agak di visualize itu si betonnya itu tuh megangin si tulangan. Kalau si betonnya sukses megangin, berarti ada lekatan tuh, ada ngegrip gitu loh, ngegrip si tulangan. Nah, tetapi kalau itunya aja 0 gitu, itu berarti udah lost tuh, tangan kalian udah ngelepasin genggaman gitu kan. Nah, itu yang kejadian juga di beton. Nah, jadi gripnya hilang gitu. Nah, gara-gara ini gara-gara lekatannya hilang, berarti itu kayak selip gitu loh, kayak selip. Jadi kayak apa sih selip tuh? Selip gitu, selip. Bahasa Indonesianya apa? Ya gitu pokoknya selip gitu ya. Terus atau udah crack kan, kalau udah crack kan nggak, betonnya udah nggak pegangin si tulangannya itu gitu loh. Nah, jadi apa? Atau ini shear flow terharang karena retak miring karena udah crack. Nah, untuk kasus ini gaya geser ditransfer melalui aksi lengkung. Oke, gaya C pada saat miring dan gaya tarik T nilainya konstan sepanjang bentang geser atau span shear. Nah, ya kalau kayak gitu ya, jadi yang kejadian adalah seperti ini gitu. Ada di bagian bawah mengalami tension gitu. Lalu di sini ada daerah yang dominan tekan. Nah, itu namanya strut. Strut. Ini biasanya namanya tie. Gitu ya. Jadi yang yang dominan di bagian balok kita tuh, bagian atas-atas tuh ketekan kayak gini nih. Ini deket-deket peletakan ya, deket peletakan tuh ada si sudut 45 itu. Nah, ini sebenarnya juga masalah load pad ini tuh. Jadi kalau ada beban di sini, ya, beban itu buru-buru cari peletakan sebenarnya. Lalu ini adalah load pad-nya sebenarnya, load pad yang paling efisien. Jadi sebenarnya konsepnya itu logikanya konsepnya itu sama kayak itu ya kemarin kalau teman-teman berdiri di sini gitu ya, yang pertama kali ini makan si pelat gitu kan, lalu akan buru-buru cari peletakan terdekat. Peletakannya terdekat pelat itu adalah bim-bim di samping-sampingnya gitu. Nah, sebenarnya itu tuh yang terjadi juga di proses ini. Jadi ketika kita bebanin di sini, dia itu pasti buru-buru mencari peletakan terdekat. Ya peletakannya di sini gitu. Nah, ternyata inilah jalur yang dia pilih gitu. Ya sebenarnya jalur mana yang dipilih itu yang paling efisien sih gitu. Makanya ternyata tuh ya bagian bawah-bawah itu ketarik tuh gitu. Terus habis itu bagian atas itu terus menuju ke bawah 45 derajat itu ada yang daerah yang dominan tekan gitu.
Nah, di sini nganggur nih sebenarnya, nih nganggur nih kan. Ini nganggur nih sebenarnya. Jadi kurang kurang apa ya? Kurang kurang berguna sebenarnya, kurang berguna. Nah, di sini masing-masing kegagalan itu bisa mendeskripsikan apa yang terjadi. Coba 5.6 belum dibahas. Oh, baru gini ya. Hidrosati retak miring. Nah, jadi ya kalau misalkan teman-teman tuh lagi di lab, lalu atau misalkan melihat orang menguji BIM gitu, lalu habis itu kan retak-retaknya tuh dicatat gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya menggambarkan, bisa menjelaskan, jadi retak tertentu itu menjelaskan gara-gara apa gitu loh. Kayak ya kayak misalkan kalian menemukan mayat apa, mulutnya berbusa gitu kan. Nah, itu kan kadang kan bisa kalau kita tinjau lebih dalam tuh kan kita bisa menjelaskan, oh dia meninggal karena bla 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 gitu misalkan. Nah, itu sebenarnya juga kejadian di struktur. Jadi kalau retaknya itu kayak nomor 3 itu tuh retak flexural nih, flexural failure, berarti gagalnya lentur. Jadi kalau kalau ternyata lebih dominan yang nomor 3, misalkan sekali lagi di pengujian gitu ya, lalu teman-teman lihat, loh kok retaknya tuh kayak bentuknya nomor 3 gitu. Oh, berarti itu kegagalan karena lentur. Jadi mungkin tulangannya itu apa namanya sangat sedikit, tulangan lenturnya itu mungkin kurang gitu sehingga dia gagal lentur. Itu bentuknya akan nomor 3. Bentuknya akan nomor 3. Gitu ya. Terus kalau bentuknya apa lagi nih ya? 4 atau 5. Kalau bentuknya 4 atau 5 yang ini ya, bagian sini-sini lah ya. Itu gagalnya compression strut. Ya itu sebenarnya gara-gara ini. Kan daerah sini dominan compression ya. Kalau compressionnya sangat sangat lemah gitu kan, maksudnya kan jadinya pasti gagal duluan gitu kan. Nah, kalau yang kalau kayak gitu tuh kejadian letaknya bakal kayak nomor 4 sama nomor 5. Terus kalau gagalnya kayak nomor 2 itu adalah anchorage failure. Terus kalau nomor 1 anchorage failure, kalau nomor 2 bearing failure. Ini jadi kegagalan itu adalah kegagalan di bearing gitu, jadi jebol-jebol di bearing gitu ceritanya. Nah, sekarang mulai kita coba kasih tulangan geser. Deren bisa ngebacain Deren? Ya Bu, ya, tulangan geser, tulangan longitudinal diperlukan untuk mengatasi keretakan vertikal. Gambar 5.7.a. Retak miring pada dasarnya, celah akan melebar dengan arah tegak lurus bidang retak. Gambar 5.7.b. Untuk mengatasinya diperlukan tulangan longitudinal dan tulangan geser atau sengkang. Tulangan geser dapat dipasang miring, seperti gambar 5.7.c atau dipasang vertikal, gambar 5.7.d. Untuk daerah rawan gempa, sengkang dipasang vertikal. Ya, oke, thank you. Kan ada retak vertikal di bawah-bawah itu kan. Nah, kalau kita tulangan longitudinal ada di sini misalkan, kan sangat efektif ya mencegah lebih menganga gitu loh. Jadi di sini tuh tulangan longitudinal diperlukan. Tulangan longitudinal sangat membantu untuk retak vertikal. Jadi coba dibayangkan saja dia itu mau menganga, dia mau menganga gitu kan, ketahan nih ketemu tulangan, kan dia jadi buat dia makin menganga dia harus ngalahin tulangan dong gitu kan. Jadi tulangan longitudinal tuh sangat membantu untuk letak-letak yang vertikal tegak-tegak gitu. Nah, makanya ya kalau misalkan tulangannya sedikit, mungkin kurang atau salah desain atau gimana gitu ya. Jadinya ya yang kelihatan retak tegak-tegak itu gitu. Nah, terus
Gimana kalau retak miring? Retak miring yang di dekat-dekat perletakan ya. Akan melebar dengan arah tegak lurus bidang retak. Jadi ini kan juga ya akan menganga gitu. Nah, kalau kita pasang tulangan longitudinal, ya dia bantuin gitu ya. Tapi jadi cuma satu arah kan kalau dia bantuin. Ya jadi ini kan ada arah, ada sudut kan. Nah, kalau kita pasang di sini nih, ini kayak cuma ngelawan satu sudut aja gitu. Jadi bantuin, tapi kurang efektif gitu loh. Nah, jadi harus kita tambahkan juga dengan tulangan transversalnya. Jadi yang longitudinal bantuin ya, tapi ada juga tulangan ini loh yang gini. Bisa kita pasang miring, bisa kita pasang tegak. Ini sebenarnya gara-gara ada sudut aja sih. Jadi kan nggak bisa ya kalau ada gaya gini kita kasih penampang yang searah gaya gini efektif dong. Tapi kalau gayanya gini, kita cuma nyediain gini, siapa yang ngelawan tegaknya gitu kan? Gitu. Jadi harus ada kombinasinya gitu. Nah, disinilah butuh tambahan tulang transversal. Jadi tulang longitudinal tuh kayak kurang efektif kalau nahan geser gitu. Tapi bantuin ya, ini ya tetap bantuin tapi kurang efektif aja. Yang ini aja sih digambarin di sini. Karena ada sudut aja. Kalau tulang longitudinal ya sangat membantu untuk retak yang tegak. Kate, bisa membacain Kate? Balok tanpa tulangan geser. Ilustrasi transfer gaya geser pada keretakan miring diberikan pada gambar 5.8. Gaya geser ditransfer sepanjang garis ABC oleh FCY. Gaya geser ditransfer sepanjang garis ABC oleh FCY. Geser pada zona tekan oleh FAY komponen vertikal dari agregat interlock dan oleh FD. Aksi dowel tulangan longitudinal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat geser balok tanpa tulangan geser, kuat tarik beton, mempengaruhi letak miring dan gaya geser saat retak. Rasio tulangan longitudinal ρW sama dengan AS per BW dikali D. Untuk 0,0075 lebih kecil sama dengan ρW, lebih kecil sama dengan 0,0025, maka kuat geser FVC sama dengan 1/6 dikali akar FC aksen dikali BW dikali D. Rasio bentan geser terhadap tinggi efektif A per D. A per D lebih kecil sama dengan 2 memberikan pengaruh yang besar, A per D lebih besar 2 memberikan pengaruh yang kecil. Oke, thank you Kate. Nah, jadi teman-teman Kate itu mencoba kalau belum ngomongin tulangan geser deh. Jadi mentok-mentok kalau beton doang sendirian itu gimana gitu. Nah, 58. Nah, jadi ini adalah yang kejadian tanpa tulangan geser ya. Jadi belum dikasih nih. Gaya geser ditransfer sepanjang ABC oleh VCY. Nah, ya jadi kan geser itu kan gini ya. Kan gini ya, set gitu kan. Nah, ini ada VCY di sini. Terus VAY sama VD. VAY sama VD. VAY sama VD. Nah, jadi ini V total adalah VCY yang ke bawah ya, ditambah yang ke bawah, ditambah ke bawah gitu kan. Kita nambahin yang arahnya sama sigma V gitu. VCY itu geser pada zona tekan. Oke lah ya, geser pada zona tekan. VAY itu ini tuh apa sih istilahnya? Apa sih kalau kalian kayak gini nih? Nah, gitu. Pokoknya ini kan resultan ya pokoknya diuraikan gitu kan. Komponen vertikal dari agregat interlock. Jadi dia tuh hasil uraian miringnya ini uraian, tapi berarti yang ke bawah ya yang searah.
sama VD, aksi dowel tulangan longitudinal. Nah, jadi apa? Ini gini kan, geser di zona tekan, lalu sepanjang ini kan kegeser juga, namanya VA, tapi kan kita uraiin ya, jadi VAY sama VAX. Terus sama ini aksi dowel dari tulangan tarik ya tadi ya. Ya, tulangan longitudinal, tulangan tarik. Nah, ini sigma V aja berarti VCY tambah VAY sampai tambah VD sampai dengan V gitu. Kan emang geser bakal gitu kan, ngegeser gitu. Terus apa lagi? Nah, dari sini bisa kita identifikasi apa kuat tarik beton mempengaruhi retak miring dan geser saat retak. Rasio tulangan longitudinal mempengaruhi. Nah, untuk normal-normal aja ya, dari hasil orang-orang studi tuh, rho normal itu kan, nah itu tuh apa kekuatan si beton sendirian, beton polos sendirian gitu ya, itu tuh sekian gitu. Nah ini dengan catatan betonnya normal-normal aja ya, jadi tulangannya juga nggak kebanyakan, apa terus betonnya juga beton normal, bukan beton ringan, ya pokoknya yang normal aja. Jadi beton-beton yang normal aja gitu, itu ternyata kekuatan gesernya segini gitu. Terus habis itu efek rasio A per D, ternyata kalau kurang dari 2 pengaruhnya besar, kalau lebih dari 2 pengaruhnya kecil. Ini A per D ini ya tadi ya, ini nih. A per D, jadi A per D. Kalau eh, short shear span 1,5 sampai 2,5 dia akan lebih ke perilaku apa balok tinggi gitu. Tapi kalau lebih itu lebih, jadi bayangin aja kayak kalian punya balok terus lebih panjang banget gitu loh. Panjang terhadap tingginya itu lebih. Nah, kalau kayak gitu yang bawah gitu. Jadi bentangnya panjang banget tapi itu bantet gitu. Maksudnya gimana ya? Kecil gitu, kecil tapi bentangnya panjang gitu. Itu lebih ke nomor ini yang bawah nih, yang bawah. Ruben bisa mau bacain? Ruben? Iya, Bu. Ya. Beton ringan, lightweight aggregate concrete, kuat tariknya lebih rendah dari beton normal, sehingga ada faktor modifikasi lambda dengan nilai 0,85 untuk beton ringan pasir dan 0,75 untuk beton ringan lainnya. Dengan demikian, kuat geser beton menjadi VC sebanyak 1/6 lambda kali akar FC aksen kali BW kali D. Ukuran balok penambahan tinggi balok akan mengurangi tegangan geser pada saat retak. Gaya tarik aksial menurunkan tahanan beton terhadap retak miring, dan gaya tekan aksial meningkatkan tahanan beton terhadap retak miring. Ukuran agregat yang lebih besar meningkatkan kekasaran permukaan retak sehingga memberikan tegangan geser yang lebih tinggi. Oke, thank you Ruben. Nah, ini tadi udah agak dibahas sih nomor 4 ya. Jadi kalau ternyata betonnya dalam tanda kutip tidak normal, jadi maksudnya beton ringan, ternyata ada faktor lambda nih, jadi nggak 1 ya gitu. Nah, biasanya 0,8 untuk ringan pasir sama 0,75 untuk ringan lainnya. Jadi kira-kira kekuatan beton itu jadi seperti ini gitu ya. Terus ukuran balok, penambahan tinggi balok akan mengurangi tegangan geser saat retak. Ya oke lah ya. Ini kan ya kalau tinggi balok makin gede kan surface-nya makin gede gitu kan. Ya lebih bagus kan memang ya. Terus gaya aksial. Nah, ini nih, gara-gara gaya aksial kalau gaya tarik menurunkan tahanan beton terhadap retak miring, kalau gaya tekan meningkatkan terhadap retak miring. Ya bayangin aja nih kan, apa kalian punya kayak gini nih,
Kalau ininya dikasih tekan gitu kan, lalu kalian mau ngegeser di sini kan lebih sulit ya. Ini mau kegeser gitu loh, mau mau kegeser gitu. Ya gitu sih, pokoknya ini mau kegeser. Itu gara-gara ada tekan kan lebih sulit gitu. Bayangin kalau saya kasih tarik lebih gampang lagi kan ngegeser tarik. Jadi memang sebaiknya dibayangkan sih, kalau mungkin kalau nggak dibayangkan itu terlihat sulit gitu. Tapi coba aja dibayangin, dikasih tekanan kayak gitu tuh pasti kan lebih sulit ya mau ngegeser. Dikasih tarik lebih lemah kan, lebih sensitif lagi kan. Nah, udah jelas pasti memperlemah. Terus ukuran agregat. Kalau kita pakai agregat lebih kasar, miu geseknya itu lebih tinggi, friksinya lebih tinggi ya, karena kekasarannya lebih lebih tinggi gitu. Ya, ini tadi soalnya juga ini kan tadi interlock. Oh, ini nih, sorry. Nah, ini interlock. Karena ada agregat interlock gitu. Jadi kalau makin agregatnya halus semua ya mungkin kurang kurang ngelok gitu kan karena nggak kurang kasar gitu. Ya udah, ini kita catat ya. Ini kita catat dulu rumus ini nih kalau tahanan beton sendirian tanpa dikasih tulangan. Itu ternyata dari hasil eksperimen, dari hasil studi, angkanya ini 1/6 kalikan lambda akar FC prime BW kali D. Lambdanya ini 1 ya kalau betonnya normal. Nah, tapi jangan lupa sebenarnya ada catatan ini sih, kalau ada aksial agak beda dikit, terus mungkin kalau tingginya terlalu dominated sama enggak, mungkin rumus ini tuh nanti lumayan menyimpang gitu loh untuk kondisi ada aksial gitu loh. Terus apalagi agregatnya misalkan kurang normal, jadi maksudnya halus-halus semua misalkan gitu tuh. Nah, jadi mungkin angkanya nggak akan setepat itu. Tapi kalau normal-normal aja gunakan rumus yang ini. Nah, sekarang coba kita mau tambahin tulangan geser gitu. Andrew bisa untuk bacain? Bisa, Bu. Balok dengan tulangan geser. Sebelum terjadi keretakan miring, regangan pada tulangan geser sengkang sama dengan regangan pada beton sekitarnya. Karena beton retak pada renggang kecil, tegangan pada sengkang sebelum terjadi retak miring adalah 20-40 MPa. Karena itu, sengkang tidak dapat mencegah terbentuknya retak miring. Gaya dalam pada balok dengan tulangan geser diilustrasikan pada gambar 5.9. Gaya geser ditransfer oleh gaya tarik pada sengkang Vs. Dengan adanya Vs, maka gaya tekan C1 aksen dan gaya geser VCY aksen harus ada. Karena itu, gaya T2 harus lebih kecil daripada T1 dan perbedaannya tergantung dari jumlah sengkang terpasang. Komponen penahan gaya geser internal harus lebih besar dari gaya geser yang diaplikasikan. Sebelum terjadi retak lentur, seluruh gaya geser dipikul oleh beton yang belum retak. Antara kondisi terjadinya retak lentur dan retak miring, gaya geser dipikul oleh VCY, VAY, dan VD. Pada akhirnya, sengkang yang memotong bidang retak akan leleh dan VS akan konstan. Saat sengkang leleh, retak miring akan membuka dan dengan cepat sehingga VAY menurun sedangkan VD dan VCY meningkat. Dengan cepat sampai tercapainya keruntuhan splitting atau dowel. Keruntuhan pada zone tekan diakibatkan oleh kombinasi geser dan tekan. Oke, terima kasih. Jadi ceritanya tuh sekarang Andrew nambahin tulangan geser di balok. Nah, ini yang kejadian. Tadi kayaknya siapa sih tadi? Tadi Kit bukan sih yang awalnya nggak ada tulangan, terus sekarang dikasih tulangan nih. Nah, ya ini perlu jadi catatan ya, kalau beton itu saking cupunya menahan tarik, dia itu 20-40 MPa aja itu, maksudnya dia tuh regangan yang sangat kecil aja, itu tuh dia udah retak. Sedangkan yang kan tulangan itu kan sangat powerful ya, tegangannya kan bisa sampai 420. Nah, ketika retak miring terjadi itu tulangan tuh cuma kerasa tegangan 20-40. Jadi saking cupunya si beton ya. Jadi tulangan mah cuma ini geli-geli aja gitu kan. Betonnya sudah retak. Jadi memang
memang udah pasti terjadi gitu kan. Nah, terus oke, nah yang kejadian adalah gambar 5.9 gaya geser ditransfer ke gaya tarik pada sengkang VS. Ya, gaya transfer VS. Jadi dengan adanya VS, C1 aksen dan VCY aksen harus ada. CY aksen, VCY aksen sama apa tadi? Oh iya, ini ya, C1 aksen. Dengan adanya VS, tekan C1 aksen dan gaya geser VCY aksen harus ada. Karena itu gaya T2 kurang dari T1 dan perbedaannya tergantung dari jumlah sengkang terpasang. 2 kurang dari T1 ya karena udah ditransfer. Oke, tergantung dari jumlah sengkang terpasang ya. Kan ya bayangin aja kalau di sini makin banyak nih ada VS lagi, ada VS lagi. Jadi makin rapet sengkangnya, makin keluar nih VS di sini. Terus komponen penahan gaya geser internal harus lebih besar dari gaya geser yang diaplikasikan penahan gaya geser internal. Sebelum terjadi lentur, seluruh gaya geser dipikul oleh beton yang belum retak. Oke, jadi ini sebelum retak lentur gaya geser ditahan beton ya. Ini tulangan belum kerja, orang dia apa namanya? Sekali lagi dia itu saking powerfulnya itu membutuhkan regangan besar kan. Jadi sebelum retak mah jelas tulangan cuma geli-geli aja tuh. Antara kondisi terjadinya retak lentur dan retak miring, gaya geser dipikul oleh VCY, VAY, VD. VCY, VAY ya ini ya, sama VD. Oke. Ini sigma V kan, sigma V aja. Pada akhirnya sengkang yang memotong retak akan meleleh. Nah, akhirnya crack tuh, mulai kan crack. Jadi sekali lagi ya sebelum crack tulangan itu nganggur-nganggur aja karena sekali lagi dia itu saking powerfulnya buat dia bekerja itu regangannya harus lumayan gede. Kalau cuma regangannya kecil tuh dia itu cuma apa sih cuma geli-geli gitu. Jadi yang ini yang efektif kerja adalah VCY, VAY sama VD. Nah, habis itu apa retak terjadi habis itu kan. Nah, mulai si VS ini keluar. Mulai leleh tuh. Mulai kerja tuh. Jadi ketika ini crack nih, mulai si VS ini mulai kerja, mulai molor gitu kan, mulai molor. Leleh terus molor. Jadi ya ini jadinya mulai jadi eh, apa sih gaya leleh aja. Gaya leleh itu berarti AS dikali F yield gitu. Jadi gitu tegangan tegangannya langsung tegangan leleh gitu. Jadi gaya VS ya tinggal si diameternya si tulangan dikali leleh gitu aja tuh. Nah, itu adalah VS untuk satu kaki. Gitu kan. Nah, saat leleh retak miring mulai membuka dengan cepat. Nah, sehingga VAY menurun, VD sama VCY meningkat. VAY menurun ya, soalnya kan kontaknya mulai hilang ya. Bayangin tuh, kontaknya mulai hilang karena yang efektif bekerja si tulangan yang molor ini nih tulangan sengkang yang molor ini gitu. Jadi VAY akan makin makin apa sih makin gabut lah dia. VS segitu-gitu aja, nggak bisa nambah. Nggak kan apa kapasitas baja cuma gini kan, set gitu. Jadi di sini mentok-mentok F yield kan. Mentok-mentok. Nah, ini mentok-mentok sini F yield, jadi nggak bisa nambah lagi, udah paling mentok ini VS di sini. Jadi kalau kita tambahin lagi gitu kan, ya apa VD sama VCY jadi yang mau nggak mau nahan gitu kan nggak ada lagi gitu kan hingga akhirnya tercapai keruntuhan splitting jadi udah paling apa sih damage-nya makin worsening gitu loh makin parah gitu hingga akhirnya splitting lah gitu ya sudah deh akhirnya fail gitu kan Safina tuh aja bisa untuk pecahin Bisa, Bu. Semua komponen gaya dalam penahan geser bersifat getar
atau brutal kecuali PS. Akibatnya sangat sulit untuk menentukan kontribusi VCY, VD, dan VAY. Dalam desain ketiga nilai tersebut disatukan sebagai VC, gaya geser yang disediakan beton. Karena itu, kuat geser nominal beton bertulang adalah sebagai berikut. Vn sama dengan VC tambah PS, di mana Vn itu kuat geser nominal, VC itu gaya geser yang disediakan oleh beton, PS itu gaya geser yang disediakan oleh tulangan geser atau sangkang. Oke, thank you. Nah, jadi pokoknya tadi waktu ngomongin beton tanpa tulangan, tadi Kit bukan sih? Nah, itu kan itu VC kan. Itu adalah kapasitas beton nahan geser. Nah, terus tadi Andrew tadi ya, itu ngasih tulangan, itu VS, itu kapasitas tulangannya sendiri nahan geser. Nah, di sini tuh yang ductile itu cuma VS karena kan sekali lagi kalau kegagalan beton tuh kita nggak mau gitu loh. Jadi VC ini getas ini sebenarnya kan. Nah, ya jadi si efek VCY, VD sama VAY itu bersatu menjadi VC gitu. Nah, angkanya berapa itu tadi yang udah dibahas sama kita tadi ya. Nah, jadi inilah si kapasitas beton sendirian. Ini tuh sebenarnya gabungan si VCY, VAY sama VD yang sekali lagi itu tuh komponen si beton ya. Dan itu sebenarnya brittle kalau itu sampai kita rely on VC ini gitu, itu sebenarnya brittle. Nah, jadi sebenarnya ya kapasitas geser kita itu memang penjumlahan VC ditambah VS. Punyanya beton, kapasitas beton ya ditambah sama punyanya tulangan transversal gitu. Cuma sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya kita nggak boleh rely on VC gitu. Jadi nanti sebenarnya kasus-kasus ini tuh nanti baru ketemu kalau di SGTG atau bukan PG ya, apa sih? PTS ya, pokoknya yang tahan gempa. Nah, nanti ada kasus di mana tuh VCY itu harus kita neglect sama dengan 0. Nah, ini mulai ketemu nanti di SGTG sama di PTS dalam menahan gempa gitu ya. Itu jadi sebenarnya karena kita nggak mau bergantung dengan VC ceritanya itu. Kita tuh mau bergantung ke VS aja lah biar ductile gitu. Tapi itu untuk kasus-kasus tertentu ya. Nah, normalnya memang aktualnya beton contribute, VS juga contribute gitu. Jadi ya udah dia jadi VN. Nah, nanti VVN harus lebih besar dari VU. Nah, inilah target desain tulangan geser. Ini nggak ada yang nanya nih. Indra bisa untuk bacain? Bisa, Bu. Analisis dan desain beton bertulang terhadap geser sesuai peraturan dari SNI 2841 dan ACI. Persamaan dasar dalam desain yang harus dipenuhi adalah P dikali Vn lebih besar sama dengan VU, di mana P sama dengan faktor reduksi kekuatan sama dengan 0,75. Vn sama dengan kuat geser nominal. VU sama dengan gaya geser terfaktor. Oke, thank you. Nah, ini tadi udah dibahas juga di sini nih. Ya, jadi ini adalah target kita dalam mendesain. Kalau di 2 minggu yang lalu target kita adalah PMN lebih besar dari MU, di slide ini kita targetnya adalah VVN lebih besar dari VU gitu aja. Nah, hati-hati V untuk lentur itu misalkan kan teman-teman kemarin pakainya segede ini ya 0,9. Kalau geser itu nggak segede itu.
geser tuh 0,75. Jadi ini hati-hati. Kelihatan banget ya kalau geser itu kita nurunin 25%. Lumayan nih 25%. Kalau kita belanja diskon 25%, kita consider it gitu loh, kayak oh lumayan nih 25 gitu. Lumayan gede gitu loh. Menurut saya itu tuh angka yang lumayan signifikan 25% tuh. Ya. Jadi ya maksudnya ya nggak ekstrim juga enggak sih ya, tapi ya considerable gitu, considerable amount. Jadi lumayan signifikan angka 25% tuh. Jadi kita tuh nurunin, kan sebenarnya kapasitas tuh kan 100% ya. Kita itu turunin sampai 75%. Jadi kalau geser tuh gimana? Karena geser itu brittle, kita nggak suka banget kegagalan geser, nggak favorable gitu ya, nggak disukai gitu, sehingga fee-nya itu kita jauh lebih rendah daripada lentur. Lentur ini kita cuma kurangin 10%. 10% itu kan kecil lah ya, 10% mah kan. Nah, jadi seenggak itu tuh merepresentasikan seenggak mau itu kita itu gagal geser. Jadi kalau gagal lentur tuh sebenarnya kita suka karena gagalnya masih ductile, masih bagus gitu. Tapi kalau gagal geser itu brittle, membahayakan, sehingga kita kasih penalti 25% gitu. Oke, jadi itu ya. V itu merepresentasikan seenggak mau itu kita itu geser itu kejadian duluan. Kalau perlu tuh gagal momen dulu tuh, gagal lentur, baru kalau dilanjutin lagi gagal geser gitu. Kalau gayanya dilanjutin lagi ya gagal geser. Jadi pokoknya kalau bisa gagal geser itu nggak kejadian duluan. Pokoknya hal-hal yang brittle itu kalau bisa jangan kejadian duluan gitu. Itu maksud V itu kayak gitu tuh. Saking nggak maunya kita. Nah, ini ada rumus VC yang lebih detail gitu. Ray Vincent bisa ngebacain? Iya, Bu. Balok tanpa tulangan geser. Sesuai SNI 2847 pasal 11 ayat titik 2, kuat geser yang disediakan beton adalah untuk komponen struktur yang dikenai geser dengan lentur. VC sama dengan 1/6 lambda akar FC aksen BW kali D. Untuk komponen struktur yang dikenai aksial tekan itu VC sama dengan 1/6 kali 1 plus NU per 14 AG kali lambda akar FC aksen BW kali D. Untuk komponen struktur yang dikenai aksial tarik, VC sama dengan 1/6 kali 1 per 0,29 NU per AG dikali lambda kali akar FC aksen BW kali D, di mana NU adalah beban aksial terfaktor dan AG adalah luas bruto penampang. Faktor modifikasi lambda sama dengan 1 untuk beton normal. Oke, thank you Ray Vincent. Ini tuh adalah rumus VC yang lebih detail lagi. Kan tadi di sini sebenarnya udah ini ya. Nih kan, nih VC rumusnya 1/6 akar FC prime BWD. Tapi di sini bilang kuat tarik mempengaruhi, rho mempengaruhi, upper D mempengaruhi, betonnya ringan atau normal mempengaruhi, terus ukuran mempengaruhi, gaya aksial mempengaruhi. Pokoknya kan sebenarnya ada mempengaruhi yang lain ya. Nah, ini tuh akhirnya SCI mulai mendetailkan lah. Jadi kalau misalkan normalnya segini nih, dengan lambda sama dengan 1 kalau beton normal. Tetapi, enggak dikasih tahu ya. Nah, ini beton ringan pasir 0,85, ringan lainnya 0,75 gitu tuh kan. Mulai dikasih lambda tuh, mulai detail gitu. Nah, terus kan tadi ada ya, kalau kena aksial tuh, kalau dikasih aksial tekan dia lebih kuat gesernya. Kalau dikasih aksial tarik dia lebih lebih lemah gitu ya. Ya pokoknya bayangin aja, ini mah di logika aja gitu. Jadi ini mau misalkan ini dikasih tekan nih, lalu kalian mau geser kan lebih sulit ya daripada dikasih
yang kedua dikasih tarik. Dikasih tarik terus mau kalian geser lebih gampang kan? Ya gitulah. Nah, jadi ini muncul persamaan yang lebih subtle. Ya pokoknya lebih detail lah gitu. Kalau dia menerima tekan, pakailah VC yang ini. Kalau dia menerima tarik, pakailah VC yang ini. Nah, tapi ini berarti logikanya ya ketika ada aksial. Nah, masalahnya kalau beam itu aksialnya kecil sih. Jadi ini kondisi ini tuh kalau di kolom gitu. Kan kolom bisa ada aksial tekan, bisa aksial tarik ya. Michael Tiau bisa untuk bacain? Halo Bu. Hmm. SNI 2847 pasal 11.2.3 untuk komponen struktur bulat, luas yang dipergunakan untuk menghitung VC dapat diambil sebagai hasil kali diameter dan tinggi efektif penampang beton. D boleh diambil sebesar 0,8 diameter penampang bulat. Balok dengan tulangan geser bila VU lebih besar daripada sigma VC, maka harus dipergunakan tulangan geser. Pada gambar 5.10.A, S adalah jarak tulangan geser, maka jumlah tulangan geser yang terpotong oleh retak adalah D per S. Jika semua tulangan geser leleh, maka gaya geser yang dipikul oleh tulangan geser adalah Vs sama dengan AV kali FYT kali D per S. Pada gambar 5.10.B, tulangan geser membentuk sudut alfa terhadap horizontal, maka jumlah tulangan geser yang terpotong oleh retak adalah D dalam buka kurung 1 plus cot alfa tutup kurung per S. Oke, thank you. Nah, ini tuh ya teman-teman, ini nggak usah dihafalin nih, ini tuh di logika aja. Nih ceritanya ya, ini kan VS tuh keluar dari si sengkang-sengkangnya ini ya. Ini VS ini keluar dari sengkang-sengkang. Nah, potongan ini tuh 45 derajat ceritanya tuh. Jadi, makin banyak sengkang di sini, VS-nya kan dikali ya. Jadi misalkan dalam potongan 45 derajat ini, kalau VS-nya ada, kalau sengkangnya ada 4, kan berarti kali 4 gitu aja tuh. Nah, jadi ya sebenarnya nih yang dibaca sama Michael Tiao tadi nih, ini tuh adalah cuma luas dikali tegangan dikali jumlah. Jadi ini tuh cuma luas dikali tegangan dikali jumlah. Nah, D per S ini melambangkan jumlah gitu. Jadi bayangin aja nih kalau misalkan nggak ada tempat. Nih kan, nih misalkan balok gitu kan. Ini mau retak 45 derajat. Berarti kan kalau ini D ya kita bilang ini D, 45 derajat dong, ini juga D gitu kan. Nah, S itu melambangkan jarak antar sengkang. Nah, jadi sepanjang 45 ini berapa kaki terputus gitu sebenarnya. D per S itu maksudnya itu D per S itu sepanjang D dibagi spasi sengkang kan itu melambangkan jumlah sengkang. Jadi kalau misalkan D-nya berapa 500 lalu spasinya 100 kan berarti ada 5 kaki terpotong gitu loh. Jadi ini tuh cuma jumlah dikali tegangan dikali luas. Ya, jadi segampang itu sebenarnya itu pokoknya ya beton itu dinalar aja gitu, nggak usah dihafalin. Oke, ini mah cuma tegangan dikali luas, kesetimbangan gaya, kesetimbangan momen, cuma gitu ya, sekali lagi ya, beton itu cinta ya harusnya itu. Nah, gitu. Sekarang coba kita pasang kalau tulangannya miring. Nah, kalau tulangannya miring, nah ini, oh ya ini kan ini tadi menggambarkan jumlah kaki yang terpotong nih, sepanjang miring 45 derajat. Jadi tinggal D dibagi S itu jadi misal ini ya 1 2 3 4 5 tuh. 5 terpotong sepanjang D. Ya udah N itu sebenarnya. Nah, gimana kalau kita kasih sudut ceritanya? Sekarang kalau kita pasang sengkang yang sudut. Yang ada sudutnya gitu ya, jadi miring. Nah, ini jadinya komponennya miring sih, karena kita kan pasang miring, jadi ya gayanya ikutan mengikuti sentroidnya si sengkang gitu kan ya, jadi miring kayak gitu. Sehingga ini jadi ada kotangan ya, D 1 plus kotangan alfa per S gitu jadinya.
Ya, terus makanya F-nya segini. Ya ini gara-gara miring aja sih. Jadi harus di apa namanya itu? Diuraikan gitu ya. Sehingga VS adalah sinnya. Coba ya sinnya. Iya kan, sinnya kan tegak kan gitu. Sumbu tegaknya kan. Maksudnya apa? Uraian tegaknya. Uraian gaya yang tegak gitu. Ya udah. Jadi pakai rumus yang F sin alfa. Nah, jadi di sini apa namanya? Nah, jadi di sini ya ada dua kasus ya, dipasang tegak atau miring. Nah, cuma sebenarnya sangat jarang sih teman-teman menemukan sengkang yang dipasang miring. Rata-rata mah dipasang lurus aja kayak A gitu. Ada ini nggak ada pertanyaan nggak? Deren ada minta tolong bacain? Wah, Deren nggak ada ya? Juan bisa tolong bacain Juan? Bisa Bu. Jarak tulangan geser S dari persamaan 5.15 dan 5.16 didapat jarak tulang geser sebagai berikut. S lebih kecil sama dengan AV kali FY kali D per VU dibagi pi kurang VC. Jarak maksimum tulangan geser dapat dilihat pada gambar 5.11. Oke, thank you Juan. Itu ya, itu V itu. Itu V yang 0,75 itu ya. Nah, ini juga jangan dihafalin teman-teman. Jadi ini tuh ya, kan kita tuh targetnya tuh pokoknya segala hal, pokoknya beton itu nggak usah dihafalin. Pokoknya kalau teman-teman ngapalin tuh mungkin kayak ribet banget. Ya, jadi kan target kita tuh kan VN lebih besar dari VU gitu kan. Sedangkan kita tahu V, V dikali VN itu adalah VC ditambah VS. Kan lebih besar dari VU. Sedangkan ya VC mah rumus aja ya, yang ada 3 itu loh tadi. Pokoknya rumus aja, masukin aja pokoknya VC mah. Nah, si VS itu kan ini kan apa N dikali itu tadi kan AV ya, maksudnya ini kan N dikali ini nih, ini kan ini tuh rumus kayak gini nih, rumus kayak gini nih sebenarnya cuma apa namanya luasan dikali tegangannya jadi gaya kan, jangan lupa dikali jumlah yang terpotong, jumlah kalau dia ada 4 ya kali 4 gitu kan. Nah jumlahnya itu adalah D per S, karena makin rapet ya makin banyak kan sengkang yang kerja kalau makin rapet gitu. Jadi itu cuma luas kali tegangan kali jumlah. Nah kan luas ya AV dikali tegangan dikalikan jumlah D per S. Ya terus ini ya gini lebih besar dari VU. Nah ini tuh cuma pindah ruas. Jadi VC plus AV F yield D per S yield itu lebih besar VU per V gitu kan. Ini cuma beda ruas ini itu. VU per V. Nah, terus apalagi? Nah, habis itu S-nya pindah ruas ke F. Jadi kan aduh, nggak cukup. C V langsung pindah ruas saja ya. AV F yield D per S lebih besar sama dengan VU per V minus VC itu kan. Nah, langsung pindah ruas jadi S-nya jadi ke kanan kan. Jadi ya udah deh AV F yield D per VU per V minus VC. Nah, gitu. Jadi ini cuma pindah ruas. Jadi kan oh ya ini kurang sama dengan ya, karena kalau sama dengan itu spasi yang tepat kan nanti kita harus buletin kan, nggak ada misalkan di sini butuh 101, nggak ada kita pasang spasi 101, biasanya dibuletin jadi 100 gitu ya, buletinnya ke bawah karena
makin spasinya kecil kan makin rapet teman-teman masang sengkang gitu ya. Jadi buletin spasi ke bawah ya, makanya kurang dari gitu kan. Oke kan, berarti cincai kan cuma gitu sebenarnya beton tuh gampang lah beton tuh. Nah, terus apa lagi nih? Jarak maksimum tulangan geser. Oke, nah jadi ada persyaratan spasi itu maksimal harus diper 2. Jadi misalkan nih gesernya terlalu ecek-ecek, bisa aja teman-teman dapat spasi di sini tuh berapa ya? 400 atau 500 saking gaya gesernya terlampau ecek-ecek sehingga masang spasi aja kadang-kadang maksudnya masang sengkang aja kadang-kadang nggak butuh gitu loh saking gaya gesernya terlalu ecek-ecek. Cuma peraturan tuh nyuruh spasi maksimum sengkang itu diper 2 gitu untuk yang tegak ya. Kalau untuk yang miring saya ini ya clear. Nah, untuk yang miring maksimal itu D. Maksimal D. Nah, ini di logika aja. Kenapa ada maksimal kayak gini? Ini tuh harapannya biar sepanjang 45 derajat, at least ada sengkang yang kepotong. Gitu aja sih. Jadi ini sebenarnya logika aja kan. Bayangin aja. Misalkan D kalian 500, ya misalkan ya. Kalian masang sengkang 700. Kan ini kan nggak kepotong ya. Maksudnya sepanjang 45 ini nggak ada sengkang kepotong gitu loh. Jadi ya cuma beton doang deh gitu kan. Dan sekali lagi, kita itu nggak mau banget beton itu kerja buat yang brittle-brittle. Apalagi geser itu brittle gitu. Jadi harapannya nih sepanjang 45 itu biar ada yang kepotong, maksimal spasi itu D/2 buat yang tegak. Karena kayak gini aja di apa sih visualisasinya kayak gini. Nah, sebenarnya ya nanti buat desain tahan gempa bahkan batasannya itu nggak D/2 tapi D/4. Tapi sekali lagi ini adalah untuk tahan gempa. Jadi nanti buat SGTG atau PTS yang tahan gempa ya gitu. Tapi kalau misalkan untuk gravitasi doang di di mana beton 3 SKS ini masih belum ngomongin gempa, jadi ya maksimum normalnya itu D/2 gitu. Oke, mantap ya. Ini di logika aja tuh kenapa ada spasi maksimum, kenapa S rumusnya kayak gini, cuma dipindah ruas gitu kan. Jadi segala hal sebenarnya sangat-sangat bisa dijelaskan tanpa teman-teman harus menghafalkan. Nah, selain spasi maksimum, tulangan tuh juga ngatur-ngatur. Kan suka ya ada AS minimum, bla bla bla. Nah, ini ada juga AV minimum gitu. Kate bisa tolong bacain, Kate? Ya, Bu. Oh, itu tuh. Ya. Tulangan geser minimum SNI 2847 pasal 11,46 mensyaratkan adanya tulangan geser minimum pada komponen struktur lentur beton bertulang di mana VU lebih besar dari 0,5 VVC. Luas tulangan minimum AV min menjadi 1/16 akar FC aksen kali BW S kali S per FY. Tetapi tidak boleh kurang dari HV min menjadi BW kali S per 3 FY. Faktor reduksi kekuatan V SNI 2847 pasal 93,3 mensyaratkan faktor reduksi kekuatan untuk geser dan torsi sebesar 0,75. Oke, thank you, Kate. Nah, jadi tadi kan ya VU itu harus kurang dari VC plus VS gitu kan. Nah, kalau kita terlalu bergantung VC itu tandanya kita itu memberi ruang agar VC itu dipakai. Di mana VC itu berarti getas gitu loh. Nah, kita kan nggak mau rely on this too much gitu kan, nggak mau terlalu bergantung gitu. Sehingga ketika VU-nya melebihi setengah aja dari VVC-nya, kita wajib memasang AV minimum gitu aja sih. Jadi ini tuh tulangan luas tulangan sengkang minimum gitu.
Nah, ya udah ambil aja yang maksimum dari sini. Udah gitu aja tuh. Lalu V pakai 0,75. Ya udah, Juan bisa tolong bacain? Bisa Bu. Lokasi geser maksimum untuk desain balok. Pada balok yang diberi beban di bagian atas dan ditumpu di bagian tepi bawah, maka retak miring terdekat yang mungkin terjadi adalah di dekat tumpuan dengan sudut 45 derajat pada gambar 5.12. Dengan kondisi ini, gaya yang berada pada jarak D dari tumpuan akan ditransfer ke tumpuan melalui lintasan tekan. Karena itu disyaratkan bahwa penampang balok yang berada dalam jarak kurang dari D dari tumpuan boleh didesain untuk VU yang dihitung pada jarak D di SNI 2847 pasal 11.1.3. Ketentuan di atas hanya diizinkan bila kondisi berikut terpenuhi. 1. Reaksi peletakan bersifat tekan. 2. Beban diterapkan pada atau dekat bagian atas komponen struktur. 3. Tidak ada beban terpusat pada jarak D dari tumpuan. Oke, thank you. Nah, jadi ini adalah penentuan VU kan. Tadi teman-teman udah tahu ya kalau VU harus kurang dari VC ditambah VS gitu kan. Lalu VS itu cuma AV dikali F yield dikali D per S yaitu N kan. Nah, jangan lupa ada AV minimum. Cuma gitu aja sebenarnya desain geser mah. Sama jangan lupa ada S maksimum. S maksimum. Tuh, cuma kayak gitu tuh. Sesimpel ini. Nah, VC lihat rumus, lalu habis itu ini ada rumus VS, tapi jangan lupa AV-nya itu, jangan lupa harus dibandingin ya sama AV minimum. Sama jangan lupa pasang spasi, jangan terlalu lebar-lebar. Nah, cuma gitu aja tuh geser. Nah, ada diskon tambahan di sini ceritanya. Yang dibaca sama Juan tadi itu adalah kita itu bisa mengurangi musuh kita kan lumayan mengurangi musuh kita ya. Jadi VU di sini nih bisa kita kurangi nih gitu. Ini jadi kalau saya ringkes geser itu cuma secincai ini loh desain geser tuh. Ini kalau saya ringkes ini satu slide itu kalau diringkes cuma cari kayak gini gitu ya. Nah, si VU ini bisa di diskon ya. Jadi kan teman-teman tuh kalau ngestatika tuh kan VU paling mentok tuh di ya sebenarnya teman-teman kalau ngestatika di AS ya, di centroid. Jadi ini sebenarnya lebih gede lagi nih, ini mah di Boka ya ini ya. Nih, jadi kalau teman-teman ngestatika tuh itu kan sebenarnya AS ke AS gitu loh. Jadi gimana sih ini? Nih kan AS ke AS gini kan. Kan statika AS ke AS ya. Itu kan gini ya, langsung gitu kan. Ini juga AS, ini juga AS gitu kan. Lalu habis itu ada ini kan si gaya tegak apa sih gaya diagram gesernya gitu kan. Nah, ini adalah musuh paling mentok, paling tingginya tuh segitu tuh. Nah, ini bisa kita diskon lumayan nih. Bayangin aja nih. Diskonnya tuh seberapa gede ya? Ini tuh dari muka tumpuan. Jadi nggak dari as nih, muka tumpuan. Ini aja ya, kalau di muka tumpuan ini udah turun loh ini loh. Si VU aja udah turun. Lihatnya hijau tuh. Udah turun ya. Mungkin turun berapa nih? Mungkin 10% ada mungkin. Udah turun tuh kan segitu. Nah, dari situ aja masih nggak kita pakai itu, padahal udah turun. Kita ambil sejarak D dari muka tumpuan. Ini masih sejarak D nih. Baru VU di sini yang kita ambil. Nah, ini kan lumayan ini turunnya berapa gede nih dari sini sampai sini. Nih, segini nih gede delta V, diskonnya segede itu. Ya, jadi lumayan gitu kan. Nah, ini kalau ini udah merepresentasikan cuma dia dari muka sih. Ini dari muka aja diskonnya lumayan loh ini. Kalau ini aja kalau dilihat dari visual aja mungkin 40% ada nih ya. Apalagi kalau dibandingin sama Centroid. Centroid kan lebih tinggi lagi ya VU-nya ya. Tuh. 50% ada kayaknya ini mah gitu. Ini lumayan ya dapat diskon. Tuh, jadi VU di sini tuh nggak perlu VU paling tinggi dari statika yang ada di AS-nya peletakan. Kita ambil VU sejarak dari muka
perletakan itu masih sejarak D lagi gitu loh. Nih, sejarak D. Jadi lumayan itu diskon, lumayan. Jadi musuh bisa kita kurangi. Nah, cuma ini nggak boleh dilakukan kalau apa? Ya nih, ini boleh dilakukan ya kalau gayanya tuh tekan aja di perletakan. Jadi dalam kata lain ya, kalau ada tarik nggak boleh kita diskon. Kalau ada tarik. Terus apa? Beban itu nggak ada di daerah perletakan gitu. Jadi bolehnya kalau nggak ada beban. Ya, gitu. Oh, oh ini diterapkan ya, sorry. Ini nih, tidak ada beban di perletakan nomor 3. Nomor 2 itu beban itu diterapkan pada atau dekat bagian atas gitu. Nah ini nggak boleh nih. Jadi misalkan ada beban, nah ini sejarak D, ini cerita ini sejarak D udah ada beban, nggak boleh, nggak bisa diskon maksudnya. Terus apalagi ya, ini nih ya, ini juga nih sejarak D udah ada beban, nah nggak boleh didiskon. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini ada tarik ya. Ini kalau ada tarik nggak boleh didiskon. Terus, nah ini juga ada beban sepanjang D, nggak boleh didiskon. Ini juga, pokoknya hal-hal kayak ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan cuma gini nih, gini ya. Terus gayanya di sini, ya maksudnya mungkin 3 dimensi ya biar kebayang ya. Nah, gayanya di sini, ini kan sepanjang D bebas ya ini ya. Sepanjang B nggak ada apa-apa ini kan. Nggak ada gaya, nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu boleh didiskon. Dan itu lumayan diskon. Saya nggak tahu di tugas nanti bakal gimana. Kalau VU bisa didiskon, ya udah pakai itu ya. Jadi statikanya ini ambil V di sejarak D dari muka tumpuan yang udah turun dia dari ujung. Ini lumayan nih ujung di sini kita cuma pakai segini kan. Nih kita cuma pakai sini padahal ujung VU tuh di atas ini masih tinggi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya pokoknya tadi tuh kalau dirangkum sebenarnya cuma VU kurang dari V, VC ditambah VS, lalu VS-nya itu AV dikali FY, luas kali tegangan dikali jumlah ya, N per D per S. Terus jangan lupa AV-nya ini bandingin sama AV minimum. Kalau VU, waduh deh. Kalau udah kurang dari apa? Kalau VU lebih besar dari ini nih. Kalau VU lebih besar dari setengahnya aja VVC itu harus langsung pasang AV minimum. Jangan lupa ada S maksimum. Dah gitu tuh. Ini juga jangan lupa dibandingin sama S maksimum. Lalu VU ini bisa kita diskon. Bisa didiskon bila ini terjadi. Dah cuma ini aja. Jadi kalau diringkes nih, geser tuh cuma secincai ini gitu. Gimana ada ini nggak ada apa namanya pertanyaan nggak? DE di DE ada contoh geser. Nah di ini contoh bisa di apa ya? Ya bisa dilihat lah gitu. Sih teman-teman jangan terjebak sama hitungan-hitungan itu tapi nggak ngerti itu sebenarnya ngapain itu sebenarnya cuma semudah itu tadi gitu. Terus coba kita lihat lagi. Mana ya contoh geser ini? Ya, ini juga contoh geser. Nah, ya, jadi ini hitungan-hitungannya gitu ya, tapi ini semua bisa sangat-sangat bisa di logika. Itu tadi cuma ngitung VC dari rumus, S juga rumusnya kayak gitu tuh cuma karena pindah ruas, gitu-gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya jangan terjebak dengan apa namanya hitungan. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, sampai segini aja ya kuliah hari ini. Sepertinya belum ada pertanyaan sih, Bu. Ya, cincai kok ini cincai ini mah. Terus nanti sebenarnya geser itu kerjasama sama torsi sebenarnya. Jadi makanya di sini ada
Design for torsion. Jadi sebenarnya sengkang itu juga nahan torsi. Nah, karena hari ini cuma ngomongin geser, ya cuma semudah itu. Ya sudah, gitu aja. Mungkin kuliah hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan. Bu, berarti sebenarnya tulangan torsi dan tulangan geser itu sama saja ya? Iya, jadi sebenarnya sengkang itu selain nahan geser, kalau ada torsi dia juga nahan torsi gitu. Nah, sebenarnya torsi itu nggak cuma dilawan pakai tulangan geser, jadi semua tulangan longitudinal. Jadi misalkan gini ya, lalu ini kan biasanya tulangan kita pasang di atas sama bawah, itu buat nahan lentur. Kenapa? Karena butuh lengan momen. Jadi sebaiknya ditaruh di sejauh mungkin gitu loh, karena itu sangat, kan momen harus kali lengan gitu loh, jadi harus sejauh mungkin. Jadi nggak ada tuh masang tulangan di sini kalau untuk nahan lentur. Tetapi masang di sini itu bantuin torsi gitu. Jadi torsi itu mau masang dimanapun bantuin. Jadi torsi selain tulangan dilawan pakai tulangan transversal di mana dia adalah sengkang ya, itu juga tulangan longitudinal dan bisa longitudinal dan bisa dipasang di tengah-tengah kayak gini nih gitu. Jadi kalau ada masang kayak gini tuh jelas-jelas bukan buat nahan lentur. Oke, kira-kira menjawab nggak? Nanti ada sih materi Iya, torsi. menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.